Pemirsa, masih ada agen asuransi yang kesulitan untuk menjual produk asuransinya sehingga akhirnya putus asa. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab gagal menjadi seorang agen asuransi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Senior Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Chandra. Pak Rusli, ini banyak sekali yang ingin menjadi agen asuransi, tapi pada akhirnya di tengah jalan banyak juga yang putus asa dan kemudian pada akhirnya yang menjadi gagal menjadi seorang agen. Sebenarnya apa penyebab utamanya Pak? Kalau agen asuransi itu kita harus sadari apa tugasnya dulu pertama. Jadi tugasnya seorang agen asuransi tentunya adalah dia harus bisa memberikan pengertian dan menjelaskan tentang betapa pentingnya program perlindungan asuransi jiwa bagi masa depan keluarga seseorang atau orang yang dia temui, orang yang dia prospek. Jadi salah satu yang paling penting yang harus dimiliki seorang agen asuransi adalah tentunya dia punya jiwa mau membantu orang, mau mengedukasi masyarakat, dan dia harus sabar. Karena kita tahu bahwa penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Orang yang mengerti tentang penting memiliki polis asuransi atau memiliki perlindungan asuransi itu masih sedikit. Ya. Jadi kita perlu memberikan pengertian kepada mereka. Nah, kadang-kadang di masyarakat ini beranggapan atau mungkin merasa dipaksa, merasa terus dikejar-kejar oleh seorang agen asuransi, terutama barangkali pada saat ia ingin closing ya Pak ya. Oke. Bagaimana ini? Jadi agen asuransi memang dilatih itu untuk memberikan penjelasan dan bukan untuk memaksa. Tapi kalau sampai kita merasa kesannya dipaksa, kita harus ingat satu hal, kalau seandainya kita hubungan baik dengan agen asuransi, kenapa dia itu kesannya memaksa kita untuk membeli? Ya. Kita ingat satu hal di mana kalau seandainya anak kita sakit. Anak kita sakit dan dia perlu minum obat. Pada saat kita mau kasih minum obat, dia nggak mau. Tapi kita harus paksa. Jadi perasaan seperti itu, kenapa kita kesannya memaksa anak kita untuk makan obat tersebut? Untuk siapa itu? Tentunya untuk kebaikan dari orang yang kita cintai, anak kita kan? Jadi kalau seandainya ada teman baik kita yang menawarkan produk asuransi dan kesannya sedikit memaksa, kita harus ingat bahwa dia itu kesannya memaksa karena ingin memberikan kita sesuatu yang baik. Supaya kita sadar bahwa kita harus mempunyai program perlindungan keuangan bagi masa depan keluarga kita. Ya. Tapi tentunya sebenarnya kita tidak perlu sampai merasa terpaksa agen asuransi itu menawarkan ke kita. Kita sendiri justru yang harus memaksa diri kita untuk segera memiliki program asuransi sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, tapi kalau dari kacamata seorang agen asuransi sendiri ini Pak, pada saat closing dia putus asa karena susah sekali untuk mencapai target barangkali ya Pak ya. Nah, ini penyebabnya kenapa ya? Di mana letak kesalahannya biasanya? Kalau saya lihat bahwa agen asuransi yang belum berhasil itu karena mereka tidak sabar. Jadi kurang konsisten. Untuk menjadi agen asuransi yang sukses, mereka itu di training, dilatih. Setelah mereka dilatih, mereka harus mengikuti sistem yang sudah diberikan. Jadi kalau mereka itu rajin bertemu orang, memberikan penjelasan, dan menawarkan sesuai dengan kebutuhan, mestinya jalan menuju sukses itu ada di situ. Untuk mencapai sukses sebenarnya sederhana, tetapi dibutuhkan kesabaran dan mengikuti sistem yang sudah diberikan. Tadi Pak Rusli katakan sebenarnya sederhana untuk sukses. Bagaimana kiranya bisa diberikan tips bagi pemirsa? Apa yang harus dilakukan seorang agen asuransi supaya dia bisa sukses itu adalah menerapkan apa yang sudah dilatih. Apa training yang sudah diberikan kepada dia, bagaimana cara untuk menunjukkan kebutuhan kepada nasabah, bagaimana untuk mengevaluasi butuhnya di mana asuransinya, polis seperti apa yang dibutuhkan, sesuaikan kebutuhan dan kemampuan daripada nasabah. Kemudian secara persisten dia itu harus melakukannya setiap hari. Dia tidak bisa hari ini teringat ketemu orang, nanti bulan depan baru ketemu lagi. Secara sistemnya dia harus bertemu orang setiap hari. Jadi kalau seandainya mau jadi agen asuransi yang sukses itu syaratnya yang paling penting adalah dia itu harus punya jiwa mau bantu orang. Sehingga kalau dia mau bantu orang maka dia bisa bantu diri sendiri karena dia akan dapat penghasilan. Jadi selama dia tidak alergi ketemu orang dan dia mau membantu orang dan dia lakukan apa yang sudah diajarkan di training secara konsisten, maka agen asuransi tersebut itu pasti akan sukses. Memahami dulu paling tidak nasabah kita, kemudian pastinya kita juga membantu diri kita sendiri. Benar. Begitu ya Pak Rusli. Benar. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh